Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nasta'uduka ala ma qara'na faruddahu ilayna inda hajatina ilaih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fadha ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah wal muslimina bi ulumihi wa ulumi sa'iris salihina fid dharain amin. Kalau kita sujud sahwi setelah salam, apakah lagi kita salam setelah kita sujud sahwi? Tidak perlu ya. Tidak perlu ya. Apakah sujud sahwi itu berlaku pada semua solat? Iya, si sujud sahwi itu berlaku pada semua solat kecuali solat jenazah. Tidak ada itu sujud sahwi ya. Tidak ada sujud sahwi di salat jenazah. Dan bagaimana hukumnya jika imam sujud sahwi tapi karena makmum yang pria terlalu belakang dan menggunakan penghalang lagi perempuan terlalu tinggi? Makmum perempuan tidak tahu kalau imam sujud sahwi dan dia tidak ikut. Kalau tidak tahu tidak ada masalah ya. Orang tidak tahu ya. Jadi makmum tidak tahu karena mereka paling makmum perempuan tidak tahu imam sujud sahwi ya, karena tidak ada pengeras suara, tidak terdengar ya, tidak tahu ya. Dia tidak ngelihat, tidak apa-apa sih kalau orang tidak tahu ya. Namun saja orang tidak tahu ya. Kalau tahu tidak mau ikut, itu bermasalah. Kita tidak tahu calon, tidak pilih, itu salah ya. Dia tahu sejak calon kan. Bagaimana dengan makmum yang tidak mengerjakan salah satu sunat aba'at, sedangkan imam mengerjakan? Apakah makmum sujud sahwi mengikuti imam salam atau mengikuti imam salam? Ikuti imam salam, kan tadi sudah begitu. Imam melakukan sunat aba'at tapi makmum enggak sih nanti begitu sebelum salam kita sujud sahwi, enggak ya. Ya, enggak. Karena posisi kita ini sedang menjadi makmumnya. Jadi kalau imam tidak melakukan imam tidak sujud sahwi, jelas dia tidak sujud sahwi karena tidak ada yang dia tinggalkan sunat aba'at. Imam ini tidak ada sunat aba'at yang dia tinggalkan, akhirnya dia tidak sujud sahwi. Apa yang dia sujud sahwikan? Tapi kita makmum ada sunat aba'at yang kita tinggalkan, kita sujud sahwi? Enggak. Ya. Kalau imam tidak melakukan sunat aba'at, meskipun kita lakukan, kalau dia sujud sahwi nanti kita ikut sujud sahwi. Tapi kalau tidak dia lakukan, sunat kita sujud sahwi karena imam tidak melakukannya, meskipun kita lakukan ya. Tapi kalau kita yang tidak melakukan sunat aba'at, posisi sedang menjadi makmum, jangan sujud sahwi ya, jangan sujud sahwi. Ya. Kalau kita makmum terbatas gerakan kita itu ya. Ya. Jadi makmum jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh imam ya, kecuali kalau tadi itu ya. Bagaimana dengan makmum yang sudah tahu kalau imam meninggalkan sunnah aba'at, kemudian makmum tidak menggantinya dengan sujud sahwi, padahal waktu ingatnya masih dekat salam? Tidak apa-apa ya, sunat sujud sahwi itu ya. Kalau tidak kita lakukan tidak ada masalah ya. Sujud sahwi itu sunat. Kalau tidak kita lakukan juga tidak apa-apa. Tasyahud awal tidak dia lakukan, kunut tidak dia lakukan ya. Semua sunat abad itu tidak dia lakukan, tidak dia sujud sahwi juga, bagaimana? Tidak ada masalah, sunat kan ini, sunat. Masalah sunat yang pokok itu dilakukan kan rukun yang dilakukan itu yang pokok ya. Waktu sudah mepet, umpama dia bangun subuh telat tinggal 3 menit,
Masa setelah pun mau dikerjakan kunut panjang-panjangnya, belum salam sudah duluan habis waktu, ya, masalah ya. Jadi kalau waktu sudah mepet begitu, di sana tempatnya ya rukun saja dikerjakan ya. Dan kalaupun umpama waktu panjang, kalaupun waktu panjang ya, kemudian kita tidak melakukan sunat-sunat abad tadi, tidak ada masalah buat lo ya. Tidak ada masalah, itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sunat, kan itu sunat abad ya. Tadi yang jadi masalah itu kenapa kita dianjurkan menambalnya dengan sujud sahwi, karena hampir sama kekuatannya dengan rukun ya. Jadi ada anjuran yang sangat kuat ya, anjuran yang sangat kuat. Kalau rukun tidak boleh, harus dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan, sengaja tidak dilakukan kan batal ya, atau enggak? Rukun kalau tidak kita lakukan sengaja ya batal sholat kita. Tapi kalau sunat abad, meskipun ditinggalkan dengan sengaja, tidak membatalkan sholat. Sunat sujud sahwi, sunat, tidak dia lakukan sujud sahwi bagaimana? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Selesai sholat kita sudah sah, sudah itu ya, ya sah. Ya. Sujud sahwi itu sunat. Kenapa orang sujud sahwi? Karena satu diantaranya tidak melakukan sunat abad ya. Kalau dia tidak melakukan sunat abad, maka nanti dianjurkan sebelum salam untuk sujud sahwi. Namun perhatikan, kita sedang jadi apa ini? Sedang jadi imam, sedang jadi makmum, sedang sendirian. Perhatikan, kalau kita sendirian kan bebas, tidak ada yang mengikat kita kalau sendirian. Nah, sama seperti kalau kita tidak berorganisasi, tidak ada yang mengikat kita kalau kita sendiri tidak berorganisasi, tidak ada. Mau pilih siapapun tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita terikat, apalagi jadi makmum ya, kan namanya saja kita jadi makmum ya. Jadi makmum ya, ndak bebas gerakan kita, ndak kita bergerak kapan kita mau, ndak kita melakukan apapun yang kita mau ya. Ya, ya. Kalau kita jadi makmum itu ya, apalagi jadi imam. Apakah rambut selengseng perempuan termasuk wajah? Dan jika termasuk wajah, apakah boleh dia nampak ketika sholat? Apa nama rambut selengseng ya? Rambut ini ya, ya. Ditutup sih ya. Tutup, kenapa? Kelihatan rambutnya ya. Tutup ya, jangan dibiarkan terbuka ya. Kalau terbuka ya. Kalau terlalu panjang ya, liwat dari, ada ukurannya, bama kita ukur telinga ya, lurus benang bama begitu. Ada rambut di sini, ada rambutnya. Ya. Bagian dari wajah, dia bagian dari wajah, kemudian ditutup, tidak ada masalah, karena tidak menghalangi dia sujud ya. Ini kan yang pokok ini ya. Kalau rambut selengseng itu dianggap bagian dari wajah, kemudian terbuka, berarti kan tidak batal ya. Tapi kemudian kalau ditutup, tidak ada masalah, karena tidak menghalangi orang sujud. Tidak ada orang sujud begini, tidak ada. Ya, dahi yang penting sujud itu ya, dahi. Bukan pipi ya, bukan pipi. Meskipun umpama dahi tidak bisa sujud dengan sempurna kalau lagi sakit, tidak bisa diganti dengan pipi ya. Orang sujud begini, dia saling tengok dengan temannya, nanti dia pipinya yang kiri kurang sehat, jadi pipi yang kanan yang sujud, nanti temannya pipi yang sebelahnya yang saling lihat ya. Alah, itu ya main-main jadinya itu ya. Bagaimana dengan bertambahnya rakaat salat karena lupa? Apakah kita tetap melakukan sujud sahwi? Ya, sujud sahwi ya. Nanti akan datang keterangan itu ya. Sujud sahwi. Apa rukun napi, rukun kunut? Napi narapidana ini ya. Ustadz napi katanya Ustadz. Saya bukan Ustadz narapidana, saya tidak pernah masuk penjara. Jadi kalau Anda nulis itu tolong keruan titik komanya, Ustadz koma napi rukun kunut baru.
Kalau Ustadz Napi berarti saya dianggap Ustadz Hariri masuk bui nanti. Saya tidak pernah masuk penjara, mudah-mudahan tidak ya. Ini Ustadz Napi, katanya Ustadz Napi rukun kunutnya. Saya bukan Ustadz Napi, Ustadz Yusron juga. Kenapa? Ya, Ustadz koma baru Napi rukun kunut, itu beda, itu berbahasa ya. Ya, dia mah lulus bahasa Indonesia doang ya. Apa? Pulang. Rukun kunut itu dua ya. Doa dengan pujian ya. Kalau kita berjamaah ya, ketika doa itu imam saja yang baca, makmum amin. Nanti waktu pujiannya semua baca ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu pujian semua baca, imam maupun makmum. Wa sallallahu ya. Doa lagi, bahkan di astaghfiruka wa atubu ilaik doa, imam saja yang baca. Wa sallallahu, imam saya yang baca, makmum amin. Selesai. Hanya dua rukunnya. Ya, pujian dengan doa dengan pujiannya. Andai kata tidak kita pakai kunut yang biasa itu, boleh yang lain, yang penting isinya apa namanya? Pujian dan doa. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sudah ini. Walhamdulillahirabbil alamin, pujian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, selesai sih dia ya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah kan doa. Ya tunda. Walhamdulillahirabbil alamin, pujian. Tutup dengan selawat dan salam kepada Nabi dan keluarga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, selesai. Tidak mesti Allahumma hdina fi man hadait ya. Nah, cuma kalau kita, seperti tadi itu, kalau kita berjamaah, doanya itu imam saja yang baca, nanti pujian semua, ya, imam maupun makmum. Ya, itu saja. Kalau sendirian kan kita baca semuanya. Mana ya yang dulu-dulu itu ya. Bagaimana hukumnya membuat WC di halaman musola? Tidak apa-apa di halaman musola, bukan di musolanya kan, bukan di musola. Karena adat yang dengar di desa, tiang mau buat WC, katanya khusus untuk tamu undangan, pas ada acara silaturahmi. Ya bagus itu ya, ketimbang kita ke kali, apalagi ada ustadz. Ya, kita diundang pengajian, mau kencing di rumah warga ndak ada WC, di musola juga ndak ada, di masjid juga ndak ada. Kemambe tak temene nilai bawa orang pengampil Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau aman situasi, ini mana gelap gulita, ular terus sugul. Mau apa terus? Amplop cuma 50 yu, bayaran ya bisa ular 100 yu, rugi. Mendingan tanggung jawab jamaah itu ya. Apa boleh seseorang tidak jujur atau mengatakan yang sebenarnya kepada orang yang telah dia curi barangnya karena takut menjadi mudarat baginya, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi? Tidak boleh, harus jujur ya. Ya, resiko kita dipukul atau tidak itu ya karena kita salah. Ya, salah. Jangan karena Anda takut ya kena hukuman kemudian tidak jujur ya. Kasih tahu ya, saya mengambil HP-mu, mohon maaf ini saya kembalikan gitu ya. Jangan minta maaf kemudian tidak kembalikan ya, ya. Ya, kita ngasih tahu mohon maaf, kembalikan barang orang, itu syaratnya ya. Kalau tidak kembali ya, kemudian tidak ada yang seperti itu lagi kita beli, ya harganya kita kasih. Harganya kita kasih. Tidak cukup dengan minta maaf selesai urusan. Ya, ini bukan Tuhan, ini manusia. Manusia itu sifatnya pendendam, maha pendendam. Manusia itu ya, bukan maha pengampun seperti Tuhan. Kalau Tuhan tidak mesti kita kembalikan. Tidak mesti kembalikan. Kalau di Tuhan urusannya dengan Tuhan. Ya, Anda minta maaf ya karena sudah meninggalkan sholat diqadha, minta maaf kepada Tuhan, selesai. Bagaimana Anda akan kembalikan sholat kepada Tuhan ya? Apakah termasuk sunat juga ketika kita
membalik tangan setelah kunut yang pertama. Kalau itu aja sunat hayat namanya, itu sunat hayat, membalik telapak tangan itu. Membalik telapak tangan itu aja sunat hayat. Bagaimana dengan bacaan kunut imam kemudian makmum yang mengatakan amin? Ya memang begitu seperti tadi ya. Jadi kalau kita berjamaah, nanti di bagian doanya itu imam saja yang membaca amin, makmum amin. Allahumma hdina fiman hadait, kata imam amin, makmum di belakang ya, wa afina fiman afait amin, wa tawallana fiman tawallait amin, sampai apa? Wala isman adait tabarak ta'alait, ya apa? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Sampai sana, wa qina syarra ma qadait, kata imam amin, sampai sana aminnya. Fa innaka taqdi, pujian semua baca, imam makmum. Astaghfiruka wa atubu ilaik, imam karena doa itu ya, makmum amin, wa sallallahu juga doa ya, imam baca, makmum amin, selesai. Memang begitu ya, ada yang amin, ada yang baca, doanya saja yang dibaca itu. Kalau pujiannya aja apa namanya, semua baca. Kalau dibaca semuanya oleh imam ya, itu berarti mazhab Sudes itu ya, mazhab Sudes. Mazhab Sudes di Mekah itu. Mana yang kita ikuti ketika di waktu kunut mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ila akhir. Ada yang membacanya dengan sir, ada juga yang membacanya jahar ya. Kalau imam membacanya sir, makmum baca juga. Tapi kalau dibaca jahar oleh imam, kita tidak perlu baca, amin saja. Tapi kalau imam tidak membaca, kita baca ya, kita baca. Mana yang kita ikuti? Andai kata ada imam di tempat lain sir, di tempat yang lainnya jahar, dua-duanya boleh ya. Tergantung aliran. Antara aliran Mekah dengan aliran Mesir ini masalahnya ya. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wasallallahu itu doa. Wasallallahu itu doa, selawat itu doa. Kalau di Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, aliran Mekah ya. Maka yang membacanya hanya imam saja, makmum amin. Tapi kalau aliran Mesir, Imam Ahmad Romli di Nihayatul Muhtajnya itu bukan doa tapi pujian, maka dibaca sir. Jadi imam dengan makmum baca. Itu kalau aliran Mesir. Maka tergantung di mana dia tamat, ustadz itu, tuan guru itu. Kalau dia alumni ya Mesir ya, garing Fir'aun, dia tidak membaca nyaring, dia tidak akan membaca nyaring wasallallahu itu, karena Imam Ahmad Romli di sana yang dia ikuti ya, Imam Ahmad Romli. Tapi kalau lulusan Mekah garing Abu Lahab ya, Abu Lahab masih lebih baik Abu Lahab ketimbang Fir'aun ya. Abu Lahab masih lebih baik, kalau kita boleh mengatakan begitu ya, dari Fir'aun. Fir'aun mengaku diri jadi Tuhan. Abu Lahab tidak pernah, meskipun begitu jahatnya, mengaku diri jadi Tuhan, tidak pernah. Dia hanya menentang Nabi saja, mengaku diri jadi Tuhan, tidak pernah Abu Lahab. Tidak pernah. Jadi ya kafir sama jahat saja. Tapi kalau bisa kita mengatakan mana yang lebih baik, ya masih bagusan Abu Lahab ya. Masih Fir'aun ya. Jadi mana-mana boleh itu, mana-mana boleh. Antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ahmad Romli ya. Dengan Imam Ahmad Romli. Antara pengarang Tuhfatul Muhtaj dengan pengarang Nihayatul Muhtaj itu ya. Jadi beda. Imam Syafi'i semua ini, pengikut Imam Syafi'i semua ini. Pengikut Imam Syafi'i semua ini. Imam Al-Haytami itu pengikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad Romli juga pengikut Imam Syafi'i. Namun mereka beda pendapatnya. Dua imam pengikut, padahal sama-sama muqallid ya. Sama seperti anggota badan yang ikut sujud. Antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i itu beda ya. Kalau Imam Nawawi, anggota badan yang harus sujud ketika kita sholat itu 7. Itu yang harus sujud, Imam Nawawi. Kalau Imam Romli ndak, minimal
dahi saja. Kalau tangan tidak mesti ikut sujud. Ya, dua lutut tidak mesti ikut sujud. Ya. Imam Romli itu yang penting apa namanya dahinya saja. Jadi andai kata ketika kita sedang sujud ada yang angkat tangan kita, kemudian lutut juga ada yang angkat, otomatis kaki juga terangkat, hanya dahi saja dibiarkan begitu. Sah itu kalau aliran imaman itu, Imam Rafi'i itu sah itu. Kalau Imam Nawawi tidak sah. Itu pengikutnya saja tidak pernah sepaham imam-imam ini ya, apalagi sesama dengan imamnya ya. Itu karena fikih ini ya, fikih ini. Ini fikih namanya. Fikih, pikiran manusia. Ya, pikiran manusia, hasil usaha manusia ya. Yang namanya hasil usaha manusia kan beda-beda. Seperti orang bikin pisang goreng, lain-lain rasanya. Pisang goreng Darul Hijrah bareng Darussalam. Lain-lain. Ya. Atau serabi ya. Serabi Dasan Lekong barang serabi ya Wanasaba lain itu ya, lain serabinya. Serabi. Buatan manusia kalau serabi yang buatan Tuhan ya pada doang kurang lebih lah. Kurang lebih. Yang buatan manusia, kalau buatan manusia aja pasti beda tuh ya. Pasti beda. Ini karena fikih ini, maka mereka tidak pernah sepakat. Dan itu menjadi rahmat bagi kita ya, jadi rahmat bagi kita ya, jadi kita tidak akan saling salahkan, tidak cepat saling salahkan. Jadi ada saja pembenarnya ya, ada saja pembenarnya imam-imam itu, dan mereka sama-sama imam apa namanya ya, yang luar biasa ya. Cuma kalau kita mau ngambil yang hati-hati ya kan Imam Nawawi ya, Imam Nawawi. Jadi kalau beda pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, Imam Nawawi yang kita ambil. Itu sebabnya itu yang kita pakai, yang 7 anggota itu yang sujud ya, Imam Nawawi yang dipakai. Tapi kalau ada orang yang hanya dengan dahinya saja, berarti itu Imam Rafi'i itu. Tidak bisa kita salahkan. Sama seperti yang tadi itu, ada yang sir membaca wassallallahu Imam Ahmad Ramli. Ya, yang nyaring Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak bisa kita salahkan, tidak bisa kita salahkan, karena masing-masing orang itu kan cenderung mengikuti orang yang memang ya mungkin menurut dia itu yang lebih pantas untuk diikuti ya. Tidak bisa kita paksa ya, yang diidolakan oleh orang itu kan lain-lain ya. Ada yang mengidolakan Ustadz Anas karena apanya, bau nanda ya. Ada yang mengidolakan Ustadz Syihab umpama doktor, kenapa, suaranya suaranya ya. Sampai kantor kita bisa dengar ya, enggak pakai pengeras suara, apalagi pakai pengeras suara kedok telinga. Ya, ada yang mengidolakan ya Ustadz Khairuddin, silahkan, enggak bisa kita paksa. Ya, enggak bisa kita paksa. Maka enggak bisa kita akan nanya siapakah masyayikh yang Anda idolakan, enggak bisa. Apalagi akan dipaksa mengatakan harus idolakan Ustadz ini, enggak bisa. Ya lain-lain kan. Ya, yang penting masyayikh semua, yang penting jangan idolakan Fir'aun itu saja ya. Ya, jangan mengatakan ya tokoh idola saya Fir'aun bin Namrud ya. Ya, kan mana HP kita? Apa tadi? Ya, tinggal sedikitnya. Apakah ada dalilnya disunahkan kunut subuh dan witir? Ya ada sih kalau Imam Syafi'i aja kan. Imam Syafi'i berdalil apa katanya itu? Lam yazal Rasulullah SAW qanata hatta ya faraqad dunya ya. Ya, jadi Nabi tetap kunut sampai wafat, kata Imam Syafi'i. Alasannya hadis Nabi ya. Ya, benar atau tidak itu kan urusan mereka masing-masing ya. Karena terkadang hadis yang dipakai oleh si A belum tentu mau dipakai oleh imam lain ya. Belum tentu. Ya memang ya Allah begitu ya. Ya demen besualah. Ya. Padahal hadis itu bisa jadi imam yang lain tidak mau pakai, tidak mau, karena menurut dia, nah ini terkait dengan dari siapa dia terima masalahnya. Karena menurut dia bisa jadi hadis itu bukan hadis yang kuat, karena dia menerima dari lain orang ya, dari lain orang. Tapi kalau imam yang lain enggak, karena dia terima dari si A yang dipercaya, maka kuat ya jadinya
Si A mengatakan kuat, si B belum tentu mengatakan kuat hadis itu, karena tergantung dari siapa beliau terima, ya. Hadisnya sama, tapi kenapa bisa beda? Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hambal tentang membaca basmalah waktu wudu, hadisnya sama dalilnya, tapi Imam Syafi'i mengatakan ini dhaif sehingga tidak bisa dipakai jadi dalil. Itu sebabnya basmalah hanya sunat ketika wudu. Imam Ahmad enggak, hadis ini kuat menurut dia karena dia terima dari orang yang bisa dipercaya, maka basmalah rukun wudu, ya. Padahal hadisnya sama itu, hadisnya sama. La wudu'a, ya, liman lam yadhkuris mallah, ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Dipakai, tetapi ada yang memakainya hanya sebagai sunat, ada yang mengatakan rukun, ya. Karena di tadi itu, ya, ada mengatakan dhaif, ada mengatakan kuatnya. Tergantung guru, ya. Apabila kunut dan sujud sahwi lupa dan kita ingat di saat salam, ya. Di saat salam tidak perlu lagi, ya. Apakah sah sholat kita apabila kunut dan sujud sahwi lupa dan kita ingat di saat salam bahwa dia belum kunut, belum sah itu, ya kan, ya sunat sujud tadi itu, ya. Sunat semua tadi itu kan. Bagaimana hukumnya ketika sholat subuh kemudian lupa kunut dan lupa sujud sahwi baru dia ingat ketika selisih salam? Sama saja pertanyaannya. Ya. Andai kata tidak dilakukan tidak apa-apa, ya. Apakah ada istri Rasul yang tidak pernah digauli? Ada. Dan sejak kapan ditetapkannya hukum tidak boleh menikah dengan pamannya, sedangkan Abu Thalib menikah dengan keponakannya sendiri? Kata siapa? Ya. Abu Thalib itu istrinya namanya Fatimah binti Asad. Kalau Fatimah yang ponakan Abu Thalib, Fatimah binti Rasul. Lain-lain, nama orang itu bisa sama tapi orang tuanya beda. Ya. Abu Thalib paman Nabi, kawin dengan Fatimah putri Asad namanya. Lahirlah Sidina Ali dan saudara-saudara yang lain. Kalau Fatimah yang ponakan Abu Thalib itu Fatimah putri Nabi kita. Ya, putranya Abu Thalib Ali itu yang kawin dengan putri Nabi. Itu baru benar. Dari sejak zaman azali haram kawin dengan paman. Kok Abu Thalib kawin dengan keponakannya sendiri? Siapa keponakannya? Fatimah putri Nabi. Fatimah putri Asad, Fatimah bintu Asad, ya, itu baru istri Abu Thalib, bukan Fatimah putri Nabi, bukan. Nama sama tapi bukan berarti kemudian itu orangnya, ya. Ya. Nanti umpama datang ke Kelayu, ya, ya. Di mana rumahnya, ya, ibu Islamiyah umpamanya. Banyak nama ibu Islamiyah itu, ya. Ibu Islamiyah yang siapa? Siapa suaminya orang? Ada ibu Islamiyah wah tua bahkan wah mati Anda. Ya. Kalau hanya mati ibu Islamiyah, oh tuh tahu kubur yuk. Kan dia nak cerita senina Ustaz Yusran mati lain, no. Beda itu. Ya, Islamiyah putri siapa? Islamiyah anak Haji Burke, Islamiyah anak Amak Mahmudah, banyak itu orang. Jangan begitu dengar ini, masa kan kemarin istrinya itu, masa kawin dengan orang lain lagi sekarang? Belum tentu orangnya itu sama, namanya. Ya, namanya sama tapi orangnya beda. Ya, di sanalah tempat dia beda kan, nama bisa sama tapi nanti anak siapa. Ya. Jadi tidak ada ceritanya begitu, ya. Bagaimana kalau lupa? Perhatikan itu. Jadi kalau istrinya Abu Thalib Fatimah namanya, tapi Fatimah putri Asad, Fatimah itu bintu Asadin. Itu yang ibunya Sidina Ali itu, yang sering ditanyakan oleh orang. Ya, siapa nama ibunya Sidina Ali? Katanya Fatimah putri Asad. Ya. Itu ibunya Sidina Ali atau istrinya Abu Thalib. Jangan bingung. Ya, tadi katanya ibunya Sidina Ali. Kemudian lagi mengatakan istrinya Abu Thalib. Ya sama itu.
Orang Abu Thalib itu bapaknya Sayyidina Ali. Ya, kan Ali bin Abi Thalib. Ya atau enggak? Bingung kita ini katanya. Gimana enggak bingung katanya, tadi Fatimah itu ibunya Sayyidina Ali. Kemudian keterangan yang lain mengatakan Fatimah bintu Asad itu istrinya Abu Thalib. Mana yang benar? Benar dua-duanya. Orang Sayyidina Ali itu kan bapaknya Abu Thalib. Berarti Fatimah bintu Asad ibunya Sayyidina Ali atau istrinya Abu Thalib. Kan begitu dia jadinya. Bagaimana lahir Sayyidina Ali kalau tidak ada ibunya Fatimah bintu Asad ya. Orang bapaknya Abu Thalib. Ya, sama itu. Bagaimana kalau lupa membaca sholawat ketika membaca kunut yang biasa itu, apakah diganti dengan sujud sahwi? Ya, kan tadi sudah. Ya, apa lagi nih? Nanti lagi kita lanjutkan ya. Allah alam bisawab, ilal mariyal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Di dalam I'anah nanti malam udah ini ya. Di dalam I'anah jilid 4 bab jihad. Kalau enggak salah halaman, ya kalau enggak salah berarti benar ya, mengatakan kalau laki-laki sendirian, perempuan sendirian lalu mereka saling mengucapkan salam, katanya haram bagi yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam tersebut, kecuali laki-laki katanya makruh dia menjawab salamnya perempuan. Katanya juga ini berlaku bila dikhawatirkan ini fitnah. Pertanyaannya bagaimana kalau bersalam lewat HP? Ya. Bersalam lewat HP fitnah. Jangan dikira fitnah itu kita diomongin orang saja nama fitnah ya. Ya. Fitnah bagi kita, salam kita dijawab. Oh alhamdulillah tiang baik-baik saja Kak Tuhan umpama. Fitnah, menghayal kita nanti kan, fitnah nama itu juga. Menghayal itu. Yang fitnah itu bukan artinya kita akan diomongin orang saja nama fitnah. Fitnah di orang, fitnah di kita bisa juga. Kita kena fitnah karena dia terima salam kita, akhirnya kita menghayal begitu seolah-olah kita sedang pengantenan ya. Karena dia udah terima kita, jadi kita bayangkan nanti kalau saya lamar dia pasti dia akan terima saya. Kalau pertama apa terbuka juluan ya. Fitnah itu ya, fitnah. Salam langsung ataupun salam lewat HP, fitnah semua itu. Fitnah semua. Tidak usah dilakukan. Kalau Anda mau kawin gampang. Kawin itu kawin aja. Setelah kawin itu baru pacaran, baru kirim salam kan. Sedang di luar, apa kabar sayang? Oh salam kangen. Tidak ada masalahnya, sudah istri kita ini masih belum tentu jadi istrinya. Wah menghayal ya, menghayal akan itu akan inilah ngombe ruan anu nah beli atau kocet nah. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fi din wa ta'wil. Allahumma arzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma fiqhal hadis sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.